Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul itsnain isrun min syahril Muharram 1445. Mazilna fi darsina fi kulliyati lughatil arabiyyah fil mabhas ilmi tajwid wal qiraah min surati al-alaq wa wasalna al-an ila al-ayah 17 wa 18. Fanadkhul al-an ila qawlihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi falyad'u nadiyah. Fa fi hadhihi al-ayah falyad'u nadiyah, fa fa huna muraqqaqah walam kadalik muraqqaqah wal ya kadalik muraqqaqah wadal muraqqaqah wal ain muraqqaqah. Fa fi hadhil kalimah falyad'u semuanya muraqqaqah, maka bacaannya di sini flat. Falyad'u tidak ada besar dan kental dari mufakhamah. Dan begitu pun nadiyah, maka nun muraqqaqah dan alif yang setelahnya menjadi mad tabi'i dan dia muraqqaqah juga karena nun muraqqaqah, alifnya juga muraqqaqah. Nadiyah, dal muraqqaqah, wal ya muraqqaqah, wal ha kadzalik muraqqaqah. Maka semua dari kalimat ini dalam satu ayat semuanya muraqqaqah, sehingga dibaca dengan lunak dan datar, flat. Falyad'u nadiyah, falyad'u nadiyah. Namun perlu diperhatikan di sini dari beberapa ahkam. Pertama, falyad'u, maka dal di sini sakinah, maka dia butuh sekarang dibahas tentang makhrajnya dan sifatnya. Maka dal barakallahu fikum makhrajnya dari lisan. Dia adalah torful lisan, ujung lisan dengan usul ats-tsanaya al-ulya. Mana usul ats-tsanaya al-ulya? Dia adalah gigi yang paling usul, maknanya tempat keluarnya gigi atas yang dua. Gigi yang besar ini dari belakang, maka ada tempat bersambung dengan gusi. Nah, di situ usul ats-tsanaya al-ulya. Maka ayo kita coba atroful lisan dengan usul ats-tsanaya al-ulya. Dadidu ad. Aina mikrofon. Maka dal di sini dari segi sifah dia jahr dan dia syiddah. Makna jahr adalah imtina jaroyan an-nafs. Maka di saat kita menyebutkannya tidak boleh ada hawa yang keluar. Maka kita baca sekarang dadidu ad. Maksudnya tidak boleh seperti hams, karena lawan dari jahr hams. Maka hams bagaimana? Dia keluar dari nafas seperti kaf, ta, sin,
sa si su as, ta ti tu at, ka ki ku ak. Maka dal tidak boleh. Da di du ad, tidak ada de. Kemudian sifat yang kedua dia syiddah. Dan syiddah maknanya imtina jaroyan as-saut. Tidak boleh ada suara setelahnya keluar. Jadi bagaimana? Tidak ada suara yang keluar setelahnya. Maka lawannya adalah rokhawah. Maka rokhawah ada suara datang setelahnya seperti ya, ai, masih i, za, iz, dan juga ha yang kita bahas ih, dan huruf-huruf yang lainnya dari huruf ar-rokhawah. Maka syahidnya di sini dal, dia adalah makhraj yang sangat kuat. Disifati dengan makhraj yang kuat, limada? Karena dia menekan dari makhraj untuk tidak bocor, tidak keluar dari nafas, dan tidak keluar dari suara. Maka dari kedua ini dinamakan huruf ini huruf yang qawi sifatnya. Dan di sana ada sifat yang lain dari dal, yang mana sifat ini sifat yang tidak mempunyai lawan. Karena sifat huruf terbagi menjadi dua, sifat yang mempunyai lawan dan sifat yang tidak mempunyai lawan. Sifat yang mempunyai lawan seperti tadi, jahar lawannya adalah hams, dan syiddah lawannya rokhawah. Itu maknanya. Dan saling mendukung di saat kita menjelaskan jahar, sebutkan lawannya. Jadi lebih paham. Dan di sana ada sifat yang tidak mempunyai lawan, seperti qalqalah. Dan di sini dal termasuk huruf qalqalah. Bagaimana huruf qalqalah? Dia adalah yuqalqil. Dia kembali dari penyebutan seperti dadidu ad. Maka dal di sini tadi disifatkan jahar dan syiddah, tidak keluar suara dan tidak keluar nafas. Dadidu ad. Namun karena dia mempunyai sifat qalqalah, maka kembali di saat setelah menyebutkan dal, al-lisan kembali ke tempatnya. Dadidu ad. Dan ini tidak ada hubungannya dengan jahar, dan tidak ada hubungannya dengan asyiddah, dan tidak ada hubungannya dengan hams, dan tidak ada hubungannya dengan rokhawah. Maka sifat qalqalah sifat sendiri. Jangan dikatakan kif, dia jahar dan syiddah tapi kok keluar. Keluar apa? Dadidu ad. Bukan keluar suara dan bukan keluar dari nafas, tapi dia otomatis direct turun sendiri. Dadidu ad, seperti itu. Maka inilah makhraj dari dal, sehingga di sini dinamakan qalqalah as-sughra. Maka hukumnya di ilmi tajwid dari Hafiz an Asim dan yang lainnya jumhur, qalqalah as-sughra. Falyad, seperti itu. Falyad'u, ada de. Falyad'u, seperti itu. Falyad'u nadiyah. Perhatian sekarang ayat yang atau kalimat yang setelahnya, nadiyah mad tabi'i, dan juga di sini ha sakinah. Dan seperti kami sebutkan ha sakinah di pelajaran yang lalu, makhraj ha di mana dia makhrajnya di aqsa al-halq, maka dalam, seperti hamzah. Dan selain itu sifat dari ha, maka dia adalah jahar dan juga afwan hams dan juga rokhawah. Karena sifatnya dia ha itu hams, maka sama seperti kaf, ta, sin, seperti fa, ha, sa, hu, sakhsun, sakata.
semua teman-temannya dari huruful hams mengeluarkan nafas. Kaf, ka, ki, ku, ak, fa, fa, fi, fu, af, ha, ha, hi, hu, ah, keluar. Begitupun ha, fa, ha, sa, si, su, as, ha, ha, hi, hu, ah. Maka ini sifat dari hams. Dan rokhawah dia juga bocor dari segi suara. Maka di saat disebutkan ha sukun, masih ha. Maka di sini mempunyai sifat rokhawah, berarti ada tenggang waktu. Maka seperti kami misalkan, terutama jika di tengah. Adapun di akhir tidak jelas, namun di tengah akan jelas rokhawahnya. Seperti ihdinas sirata. Maka yang salah ihdinas sirata ini salah, namun ada tenggang waktu. Ihdina. Dan begitupun di sini, karena ha hams dan dia wukuf, maka jelas harus haknya itu dikeluarkan nafasnya. Adapun permasalahan rokhawah, maka di akhir kalimat tidak begitu jelas karena memang dia wukuf. Maka di sini disebutkan misalnya nadiyah, yang jelasnya di sini hams, seperti ta, ti, tu, at, rufi'at, furijat. Begitupun ha, nadiyah. Maka yang salah di sini tanpa keluar udara. Falyad'u nadiyah, harus ada keluar. Falyad'u nadiyah. Setelahnya namun yang salah dimakan udaranya, ditelan, nanti masuk angin. Seperti kaf, ta. Namun para ulama membedakan kaf dengan ta hams yang paling jelas. Karena jika dia tidak dikeluarkan memang terasa. Seperti sutihat, tidak dikeluarkan. Rufi'at, tidak dikeluarkan. Jelas salahnya dan jelas menelan dari udaranya, nanti akan masuk angin. Furijat, nah mau dikemanakan ini udara? Sutihat, rufi'at, nusibat, mau dikemanakan? Maka ini semuanya salah. Dan jelas kalau dia itu tidak dihameskan, kesalahannya terlihat. Maka yang benar nusibat, furijat, dan begitupun kaf, fa, dan yang lainnya. Namun di sini ha memang kurang jelas. Namun tetap jika antum dengar bagaimana para qurra, haknya itu diberikan hak untuk hams. Nasiyah, ada ha. Begitupun di ayat yang sebelumnya disebutkan nasiyah, kadhibah, khati'ah, dan juga nadiyah. Maka di sini ha di saat disukunkan harus hams. Adapun lebih jelas lagi jika dia disambung seperti ihdina, maka haknya ada rokhawah. Begitupun di sini yang jadi pendalilan bagi kita nadiyah, maka kita baca dengan hams. Nadiyah, ayo. Nadiyah. Ada he. Nadiyah. Falyad'u nadiyah. Yang salah falyad'u nadiyah. Jangan dikeluarkan, itu yang salah. Falyad'u nadiyah. Dan itulah kebanyakan dari kita, terutama yang belum belajar dan juga karena kita ajam,
maka asal dari kalimat dan makhraj dan sifat ajam ya bukan Arab. Maka jika kita belum belajar kepada bab ini, maka hak kita akan tidak ada hams, akan dibaca bin nasiyah, karena kita udah kebiasaan jadi memang haknya keluar. Nasiyah, kadzibah, khati'ah, itu semuanya yang benar. Yang salah bin nasiyah, nasiyah, kadzibah, gimana susah, khati'ah. Seperti itu kebanyakan orang awam. Berbeda, antum bisa dengar. Adapun para qurra yang memang mereka Arab dan sudah berbicara dengan keluarga mereka dalam kehidupan sehari-hari, hak sakinah ya dengan hams, maka mereka membaca Al-Quran, antum dengarkan ya seperti itu. Bin nasiyah, nasiyah, kadzibah, khati'ah, ada hah. Begitupun di sini falyad'u nadiyah. Ayo baca. Ada haknya keluar. Maka inilah dari ilmi tajwid dan sifatul huruf dan makharijul huruf